Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam segala urusan, dan juga dimudahkan besok ketika ujian ya, baik UKIN yang kemarin ya, dan juga UP yang sebentar lagi akan Bapak Ibu hadapi ya. Baik, pada malam hari ini saya izin untuk share screen tentang soal atau pembahasan pada malam hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah Masih ya? proses. Masih proses. Baik. Oke, sudah terlihat? Sudah. Ya. Baik. Ada salah satu yang membaca? Halo, Pak. Boleh. Silakan, Bu. Guru kelas 3 menuliskan indikator siswa mempraktekkan sikap dan perilaku sosial dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memudahkan penilaian sikap spiritual dan sosial, guru fokus menilai 5-10 siswa setiap harinya. Hasil penilaian sikap direkap setiap selesai satu tema oleh guru. Guru mengolah data penilaian sikap sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 semester. Hasil olahan akan menjadi panduan penyusunan deskripsi penilaian sikap peserta didik. Alat evaluasi yang sesuai adalah A. Portofolio hasil kegiatan, B. Wawancara dengan siswa tentang sikap dan perilaku, C. Tes skala model Likert, D. Lembar jurnal hasil observasi sikap sosial, E. Pengamatan perilaku. Di sini D ya. Dia apa A? Yang A. Spiritual dan sosial. Lembar jurnal hasil Lembar jurnal ya. Sikap sosial aja di sini perilakunya. Ini menilai apa Bapak Ibu di sini? Kata kuncinya sikap dan perilaku. Menilai sikap dan perilaku. Ya, menilai sikap. Spiritual dan sosial. Penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu kalau kita ketahui itu dengan apa saja kemarin itu? Penilaian sikap itu observasi, penilaian antar teman, jurnal, anekdot. Jurnal, anekdot. Iya. Ya. Wawancara juga termasuk dalam penilaian sikap. Nah, iya. Kalau yang A itu portofolio, apakah termasuk penilaian sikap? Enggak, keterampilan. Keterampilan ya. Iya, wawancara ya, tapi kalau di wawancara kira-kira ditanyakan sikapnya ya mestinya dibagus-baguskan kan begitu ya. Iya. Anak ya. Jadi hanya pendukung saja untuk wawancara itu ya. Kemudian ada tes skala model Likert. Nah, yang berarti paling D lembar paling benar adalah yang D. Lembar jurnal hasil observasi. Oke. Lanjut berikutnya Bapak Ibu, masih penilaian. Silakan. Ada salah satu yang membaca, silakan. Penilaian kinerja. Halo, Bapak Ibu, silakan. Itu saya, Pak. Ya, silakan Pak. Pada penilaian kinerja peserta didik. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja tersebut adalah A. Skala penilaian, B. Observasi, C. Lembar jurnal, D. Penilaian diri sendiri, E. Tes tulis.
Instrumennya A, skala penilaian. Skala penilaian Observasi. ya. Observasi. Kalau observasi penilaian sikap loh. Sikap. Ini yang dinilai apa ini? Yang dinilai keterampilannya. Keterampilan. Iya. Penilaian kinerja ya. Iya. Penilaian kinerja itu bagus apa enggak kinerjanya kan gitu kan ya. Iya. Sangat bagus ya, kurang bagus kan begitu. Skala penilaian jadinya ya, yang lebih cocok. Kalau observasi itu masuknya ke, Kalau observasi masuknya ke sikap. masuknya Penilaian ke sikap, bukan keterampilan ya. Bukan. Oke. Lembar jurnal juga sikap. Lembar jurnal juga sikap. Penilaian diri sendiri juga Sikap. Ya. Tes tulis pengetahuan. Pengetahuan tes tulis. Saya beri keterangan saja ya, biar nanti apa ya, bisa digunakan Bapak Ibu untuk belajar lagi ya. Jadi bisa digunakan untuk belajar lagi. Bentar, saya carikan. Nah, ini. Observasi termasuk sikap ya. Iya, Pak. Penilaian sikap. Sambil kita ingat-ingat ya. Penilaian. Kurang aja. Oke, yang kedua, yang C ini juga penilaian Sikap. ya. Ini malam ini saya sendirian masalahnya. Biasanya ada Bu Susi ya. Oke. Baik, sambil admit. Penilaian diri juga penilaian sikap. Penilaian diri juga termasuk penilaian sikap. Sikap. Ada juga penilaian antar teman, itu juga termasuk sikap ya. Iya. Kalau yang ini termasuk penilaian tes tulis itu pengetahuan. Pengetahuan ya. Iya. Jadi ini pengetahuan. Jadi skala penilaian itu sangat baik dan sebagainya itu ya. Jadi itu menilai kinerja ya. Salah satu dia itu menilai kinerja. Jadi kinerjanya itu sangat baik, biasanya SB, kemudian baik itu B, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 3, silakan. Yang nomor 3. Ya, yang belum, silakan langsung baca ya, nggak pakai saya tunjuk ya. Oke, silakan. Baik, Pak Tono. Ya, silakan Bu. Pak Tono adalah seorang guru kelas 5 SD. Beliau mengidentifikasi adanya permasalahan rendahnya kemampuan siswa dalam menulis teks surat undangan. Oleh karenanya, beliau berencana melakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah penggunaan strategi modeling Dewey. Adapun tahapan awal tindakan yang dapat dilakukan Pak Tono adalah A. Mempraktikkan atau mendemonstrasikan materi ajar, membuat surat undangan. B. Meminta siswa untuk mempraktikkan menyusun surat undangan. C. Meminta siswa untuk mengidentifikasi struktur surat undangan. D. Meminta siswa untuk menirukan contoh yang telah dimodelkan. E. Meminta siswa untuk membaca beragam jenis surat undangan. Kalau modeling Dewey itu ada keterangan membuat contoh praktek ya. Jadi membuat contoh praktek. Nah ini saya beri keterangan karena ini kan istilahnya baru ya. Berarti B ya Pak. Meminta siswa untuk mempraktikkan menyusun surat undangan. Oh enggak bisa. Oh enggak bisa, harus guru dulu yang mempraktikkan ya. Karena ini kan modeling ini. Baru kalau sudah gurunya baru nanti siswanya ya. Nah, kira-kira yang mana ini? Yang D bukan Pak?
Yang D. Berarti A. Ini ada kesalahan awal, jadi menurut saya mah C ini. Yang C. Minta siswa mengidentifikasi struktur. Jadi mungkin. modeling itu dipraktekkan dulu, Bapak Ibu. Oh, berarti A ya, mempraktikkan. Gurunya. Mempraktikkan untuk atau mendemonstrasikan materi ajar. Nah, jadi diberi waktu untuk skenario. Jadi sini ya. Nah, inilah guru menunjukkan cara pelaksanaan strategi modelingnya. Baru kemudian guru menentukan perkiraan waktu demonstrasinya. Kemudian anak-anak memperhatikan dan berpartisipasi. Jadi yang lebih awal adalah yang mana, Bapak Ibu? Yang lebih mempraktikkan yang A atau mendemonstrasikan materi ajar, membuat surat undangan. Praktikkan dulu, baru nanti yang C ya. Ini meminta siswa untuk menirukan ya, meminta siswa untuk menirukan, baru nanti yang B meminta siswa untuk mempraktekkan. Nah, itu. Berarti habis dipraktekkan mengidentifikasi. Dipraktekkan, terus mengidentifikasinya itu nanti biasanya setelah praktek biasanya. Setelah dipraktekkan. Ya. Ya, Pak. Kalau di sini kan langkah-langkah yang diperlukan perhatikan antaranya 1, guru merencanakan dan menetapkan urutan-urutan penggunaan bahan dan alat yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Berarti bukan ini ya. Kalau struktur undangan kan berarti kan urutan-urutan ini. Bukan Pak ya? Bukan, Pak. Bukan. Jadi di sini itu condong itu dipraktekkan dulu, baru nanti ditirukan gitu loh Pak. Namanya kan modeling ya. Jadi seperti itu. Jadi dipraktekkan, dijelaskan gurunya ya, ditirukan siswanya mempraktekkan gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk modeling ya. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke soal yang keempat. Silakan. Ini tentang COVID yang kemarin ya. Silakan Bapak Ibu, ada salah satu ya yang membaca. Perencanaan pembelajaran di saat pandemi COVID-19 memaksa guru untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, baik secara sosial, ekonomi untuk dapat mengikuti pembelajaran daring. Pemilihan model pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip A. Berbasis kekinian, B. Berbasis teknologi informasi, C. Berbasis konteks, D. Berpusat pada peserta didik, E. Mengembangkan kemandirian. B. Yang mana Bu kira-kira? Ini pas waktu COVID kemarin ya. Kan pembelajaran daring ya, berbasis teknologi. Memaksa guru menyesuaikan dengan kondisi masyarakat ya, jelas dipaksakan ya, karena memang tidak mungkin gitu ya. Iya. Baik secara sosial ekonomi untuk dapat mengikuti pembelajaran daring. Pemilihan model pembelajaran daring yang dilakukan guru menggunakan prinsip apa kira-kira? Berbasis teknologi informasi. Berbasis teknologi informasi. Ya, ini sudah jelas ini ya. Oke, kata kuncinya di mana kok bisa jawabannya ini? Ya. Kata pembelajaran daring. Mengikuti pembelajaran daring ya. Pakai video lewat WA atau grup. Jadi nanti larinya ke teknologi ya. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 5. Silakan. Ya, saya Pak. Ya, pada saat merencanakan pembelajaran IPS, guru harus mampu mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai sumber belajar lokal setempat.
Guru mengenal situasi dan kondisi sosial ekonomi peserta didik, mengenal dan mengedepankan budaya atau nilai-nilai kearifan lokal tanpa kehilangan wawasan global. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip A. Pemanfaatan teknologi informasi, B. Berbasis kekinian, C. Berbasis konteks, D. Pengembangan kemandirian, E. Berpusat pada peserta didik. A lagi kayaknya, pemanfaatan teknologi informasi A lagi nih. A lagi, Bu. Yang mana kok yang menunjukkan pemanfaatan A, Bu? teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi. Bagian lokal. Oh ya, lokal ini. Kira-kira ada hubungannya dengan teknologi kira-kira? Nggak ada ini. Enggak ada ya, Pak ya? Ada. D. Pengembangan bukan ya, pengembangan kemandirian. Memanfaatkan berbagai sumber belajar setempat. Nah, ini kan setempat. Berbasis konteks. Dia berbasis konteks, betul sekali. Oh iya, iya. Jadi berbasis konteks. Konteks. Kalau teknologi enggak ada di sini kan ya. Iya. Jadi siswa itu Benar. digiring ke apa ya, sumber belajar lokal yang ada di situ, dikenalkan, kemudian kondisi sosialnya bagaimana lah. Berarti berbasis konteks. ya, berbasis konteks. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 6, silakan. Boleh saya lagi. Ya, silakan Pak. Banyak soalnya. Kan cerita berikut. Apa, Kak? Awalnya Ripai hanya bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Gaji yang didapat tidak seberapa, hanya sekitar Rp50.000 sampai Rp80.000 per harinya. Itu pun ia gunakan untuk makan sehari-hari dan sisanya ia tabung. Ripai hidup mandiri sejak lulus SMA. Sebagai anak pertama, Ripai memilih merantau dan mencari pekerjaan. Keluarganya dari golongan menengah ke bawah, mempunyai 3 adik yang masih kecil dan semuanya duduk di bangku sekolah. Duduk di bangku sekolah artinya butuh biaya untuk sekolah. Karena itu, Ripai memutuskan untuk pergi merantau dan mencari pekerjaan. Ripai meyakini selagi bisa usaha, insya Allah rezeki akan mengikuti. Sejak hari ini, setiap hari Ripai giat bekerja. Tidak ada rasa malu sedikit pun untuk menjadi kuli angkut. Karena kejujuran dan kegigihannya dalam bekerja, Ripai dikenal baik oleh orang-orang di pasar. Ia pandai bergaul dan sangat santun terhadap orang tua. Terlebih, ia dikenal sama Adi ini lagi baca soal. Bukan cerita tersebut relevan dengan peristiwa sehari-hari, yaitu A. Rela berkorban demi kesejahteraan keluarga itu baik. B. Jangan terlalu mengandalkan orang tua saat sudah dewasa. C. Semua kesulitan pasti ada jalan kalau kita giat berusaha dan berdoa. D. Hidup mandiri sejak dini itu tidak masalah bagi anak lelaki. E. Jangan malu membantu orang tua yang membesarkan kita. Kalau menurut saya di sini Semua kesulitan pasti ada jalan kalau kita giat berusaha dan berdoa. Saya itu condongnya ke A, rela berkorban demi kesejahteraan keluarga itu baik. C. Rela berkorban. Pak. Ini Ripai ini berkorban untuk siapa kira-kira, Pak? Ya, untuk keluarganya. Keluarga. Untuk keluarganya. Ya, untuk adik-adiknya. Ya, bisa Ripai jadi ya. meyakini itu usaha, insya Allah rizki. Tapi kan dia yakini usahanya itu kan asal dia giat bekerja, insya Allah kan pasti. Insya Allah rezeki akan mengikuti. Oh, begitu. Jadi Ripai hidup mandiri sejak lulus SMA. Sebagai anak pertama, Ripai memilih merantau dan mencari pekerjaan. Nah, ini masih sekolah apa enggak sih Ripai ini? Setelah tamat. Sejak lulus SMA. Berarti setelah lulus. Setelah lulus berarti ini ya? Karena pergi merantau, memutuskan, mempunyai adik. Lah inilah. Ini jawabannya benar, tapi ada yang paling benar. Iya, jawabannya benar tapi paling benar.
ini ya. Ini Rizky, Allah. Semuanya benar ini, tapi ada yang perlu benar. Kata saya mah C. Karena Sama, ada Bu. berusaha dan berdoa. Nah, itu kan selagi bisa usaha, insya Allah rezeki akan mengikuti. Berarti kan ada usaha dan doa di situ. Ada usaha dan doa. Ya. Iya. Kalau usaha saja tidak berdoa ya belum pasti. Ya. Timpang kita Gimana tuh kira-kira? gembrungsung. C. C. C, Semua Pak. kesulitan pasti ada jalan kalau Yang kita giat diimbangi berusaha dan antara berdoa. dunia sama. Nah, jangan malu membantu orang tua yang membesarkan kita, juga benar ya. Benar. Iya. Tapi kalau kita lihat konteks di sini, keyakinannya itu loh yang jadi, Kegigihannya itu. iya, yang jadi apa istilahnya titik tekannya ya. Jadi yang lebih cocok adalah yang C. C ya. Kalau menjumpai soal-soal seperti ini ya, repot ya Bapak Ibu ya. Iya. Wah, Ya, banyak Pak waktu Saroni, ya. Panjang. Dijawab ini. yang ayo benar, dijawab yang B benar. iya. B benar. Tapi B kita lihat keyakinan ya, atau yang paling lah, yang paling benar ya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Oke, lanjut kita ke HAM ya. Ini tadi malam juga sudah membahas HAM ya. Oke, baik, silakan. Bu Lia barangkali, silakan Bu Lia. Pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dengan berbagai upaya di bidang hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui beberapa lembaga yang menegakkan dan memajukan HAM di Indonesia. Di antara pernyataan berikut ini, bukan termasuk upaya pemajuan HAM yang dilakukan oleh KPAI adalah A. Melakukan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak anak. B. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dengan pelanggaran terhadap undang-undang ini. C. Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. D. Memberikan masukan dan usulan dan perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. E. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang bukan ya? Yang bukan, Bu. Yang bukan. KPAI itu apa saja tugasnya kira-kira ya? Yang A. Yang A yang bukan. Khusus terhadap Yang A itu melakukan pengadilan khusus, ini tugasnya siapa pengadilan khusus itu? Ini pengadilan. Pengadilan. Nah, bukan KPAI kan ini kan? Bukan. Ya? Iya. Bukan. Kalau memberikan laporan, kemudian mengumpulkan data, memberikan masukan, menerima dan melakukan telaah, lah itu termasuk tugas dari KPAI. Jadi di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya. Jadi Iya, yang bukan bukan. adalah yang A, sedangkan yang B sampai ke E itu adalah tugasnya ya. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke nomor 8. Silakan. Nomor 8. Silakan. Pak Saroni lagi enggak apa-apa, Pak. Diborong malam ini ya. Siap. Satunya Pak, enggak ada, Pak. Siapa kemarin itu? Siapa? Ibu Siti Kodari ya? Ya, oke. Silakan, Pak. Pak Saroni. Ya, Pak Roni ada. Oh, ada. Siap. Oke, lanjut. Pak Andi merupakan guru kelas 5 SD.
Pada waktu mengajarkan konsep adaptasi makhluk hidup kepada peserta didik di kelas, dia mendapatkan sebagian besar peserta didik mengantuk dan kurang memperhatikan penjelasannya. Hal ini membuat Pak Andi merenung dan bertanya-tanya. Mengapa para peserta didik cenderung mengantuk ketika dia menjelaskan materi pembelajaran di kelas? Rencana tindakan yang dapat dilakukan Pak Andi untuk mengatasi permasalahan di kelasnya adalah A. Meminta peserta didik untuk mengerjakan lembar kerja tentang hewan dan cara beradaptasi terhadap lingkungannya secara berkelompok. B. Meminta peserta didik untuk menuliskan pendapatnya tentang adaptasi makhluk hidup yang di buku catatannya. C. Meminta peserta didik pergi ke perpustakaan dan belajar mandiri tentang adaptasi makhluk hidup. D. Memberikan hukuman kepada seluruh peserta didik untuk membersihkan lantai kelas karena tidak memperhatikan pelajaran. E. Memberikan ulangan harian tentang adaptasi makhluk hidup dan contoh-contohnya. Menurut saya A, 8A. Oke, yang mana Pak Saroni? A. Yang A. Ini kan siswanya ngantuk ya. Yang ngantuk. Siswanya ngantuk ketika nerangkan Tentang adaptasi makhluk hidup. Jadi diberi lembar kerja gitu ya, biar enggak ngantuk. Kalau ke perpustakaan nantinya tidur. Kalau perpustakaan tidur. Oke. Ada yang lain jawabannya? Malah diberi ulangan ya. Tambah ngantuk. kayaknya Kalau berkelompok nantinya aktif gitu tuh, ada kegiatan. Iya. menuliskan pendapatnya B. supaya Yang jangan B, meminta peserta itu menuliskan pendapatnya tentang adaptasi makhluk hidup di buku catatannya. Waduh, malah ngantuk itu ya. Tambah ngantuk. Jadi diberi lembar kerja biar dia aktif Kembali. Kembali, ya. Jadi tidak hanya mendengarkan. Kalau mendengarkan itu rata-rata yang ngantuk ya. Hanya ceramah, mendengarkan gurunya ya. Oh iya. Kan dia kerja sama berkelompok ya Pak ya. Nah, itu. Kita peserta didik. Kalau diberi lembar kerja terus berkelompok, otomatis dia akan Aktif. Kembali. aktif. Gitu ya. Oke, baik. Ini ya untuk nomor 8. Kita beralih ke nomor 9. Silakan. Silakan. Ibu-ibu ayo, silakan. Ayo Pak, Ya, silakan Bu. Bu Rina, guru kelas 5 menetapkan tujuan pembelajaran untuk KD 3.6 kelas sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Alat evaluasi yang digunakan Ibu Rina untuk melakukan penilaian terhadap tercapaian tujuan pembelajaran tersebut adalah tes A. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya perambatan bunyi melalui medium benda padat. B. Menjodohkan pertanyaan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara memainkannya. Tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. D. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik dalam pembelajaran seni. E. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saya memilih yang E. Ini pengetahuan ya 3.6 ya. Iya, 3.6. Pengetahuan. Yang apa, Bu? Yang E. Yang E ya. Iya, Pak. Pilihan ganda. uraian singkat Dilihat Uraian. ya, Pak. Itu kan materinya tentang menerapkan sifat bunyi. Sifat bunyi ya. Kalau D. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik. Yang Iya, A Pak, jelas iya. tidak ya. Iya. tampilan Unjuk kerja itu keterampilan. Menjodohkan itu pengetahuan juga kan ya. pengetahuan Tertulis juga pengetahuan, uraian juga pengetahuan. Jadi ini kita disuruh memilih B, C, D, E. Tapi kita lihat lagi di situ. Kata kuncinya, Pak. Ya, setelah mengikuti pembelajaran menerapkan sifat bunyi. Jadi yang cocok Dari
Menjodohkan alat-alat musik. Nama-nama. Nggak cocok ya yang B ya. Yang Iya, B materinya bukan itu. jenis musik tradisional. Nggak cocok juga ini ya. Iya. Oke, jadi yang lebih tepat Yang E. Sesuai dengan materinya. Iya. E. Sesuai dengan tujuan pembelajarannya. sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Menerapkan Oke. sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Menerapkan Oke. bunyi yang ditanya, menerapkan sifat bunyi. menerapkan. Berarti nanti larinya kemana kira-kira? Kalau Bunyi. menerapkan itu. Jadi Ke nanti alat pilihan musik idenya kan adalah- ada Ada contoh-contoh kan ya? Iya, contoh-contoh Contoh-contoh pemanfaatannya dalam kehidupan hari. Sehari-hari. Iya. Pak. Oke, jadi betul sekali tadi sudah tepat ya. Oke, ini memang sempat bingung ini loh. Ini kok pada pengetahuan semua ini ya. Kecuali yang A ya. Yang A itu keterampilan ya. Di B, C, D, E itu pengetahuan semua. Tinggal kita cari lagi yang selanjutnya di situ apa materinya. Ternyata menerapkan sifat bunyi. Sifat Ya. bunyi. Nah, maka ya yang E ya. Oke. Selanjutnya silakan nomor 10. Saya, Pak. Ya, silakan Bu. Pak Budi, guru kelas 5 SD, akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam menyajikan informasi dari teks laporan buku tentang ekosistem. Rumusan soal yang sesuai dengan materi tersebut adalah: A. Kutiplah isi informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. B. Kemukakanlah informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. C. Simpulkanlah informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. D. Uraikan isi informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. E. Konstruksilah informasi dalam laporan tentang ekosistem menggunakan bahasamu sendiri. Yang B bukan? Akan melakukan penilaian kemampuan siswa dalam menyajikan. Ini berarti apa ini? Menyajikan berarti KPI 4. Keterampilan. Keterampilan ya. Iya. Ya. Kira-kira yang mana ini? Konstruksi Yang B. Yang B. Menyajikan. menyajikan Berarti mengemukakan pendapatnya. Nah, mengemukakan. Nah, oke. Mengemukakan. oh iya Kalau kutiplah itu menyajikan kira-kira? Tidak ya? Itu Enggak. hanya batas menulis kayaknya. Tidak. menulis Kalau kemukakan berarti dia nanti menyajikan otomatis Iya. ya. iya betul Otomatis sudah menulis. ikan mengemukakan Ya. Oke. Berikutnya yang nomor nomor 11 saya Pak. 11. Silakan Bu. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi menjelaskan ciri-ciri cerita fiksi. Contoh untuk penilaian psikomotor yang tepat adalah A. Membuat laporan tentang ciri-ciri fiksi disertai contoh. B. Jelaskan ciri-ciri cerita fiksi disertai dengan contoh. C. Tuliskan ciri-ciri cerita fiksi disertai dengan contoh. D. Ceritakan secara lisan ciri-ciri cerita fiksi dengan contoh. E. Praktekkan ciri-ciri cerita fiksi dengan teman sebangkumu. Di sini psikomotor berarti keterampilan ya Pak? Psikomotor keterampilan Bu. Iya, kira-kira yang mana ya? Praktekanlah. Praktikan. Ceritakan secara lisan. Silakan ya, Pak. Kalau saya sih B. Tuliskan ciri-ciri cerita fiksi disertai dengan contoh. Ya. Kira-kira yang mana kira-kira? Kalau keterampilan tentang praktek, tentang membuat. Ini kan KKO yang dipakai kompetensinya kan menjelaskan ya, berarti kan harus di atasnya lagi. Contoh penilaian promotor.
Contoh untuk penilaian psikomotor keterampilan. Praktekan ciri-ciri Penilaian cerita psikomotor loh ini ya, psikomotor loh ya, bukan itu ya. Praktekkan ciri-cirinya bagaimana praktekannya? Iya, masa ciri-ciri maksudnya gimana ya? Kecuali contoh Iya. kan ya, contoh cerita boleh. Ceritakan juga itu kan dia keterampilan, dia menceritakan. Ceritakan ini termasuk keterampilan ya. Iya. Berarti ceritakan. Ceritakan Membuat secara laporan lisan juga ciri-ciri. keterampilan. Nah, jadi tinggal pilih saja antara yang A dengan yang D kira-kira. Buatlah laporan tentang ciri. Penilaian menjelaskan ciri-ciri. Membuat laporan, buatlah Kalau laporan. cerita kan lebih ke menyajikan, bukan sih? Kira-kira bisa dibuat laporan? Tapi masa ciri-ciri diceritakan ya? Ya, ceritakan secara lisan ciri-cirinya. Fiksi. Kalau ciri-ciri lebih ke menyebutkan gitu tuh. Nah, kayak menuliskan, menjelaskan. Nah, Ya, ini kan menuliskan, yang menjelaskan, jadi menyebutkan. masalahnya itu kan penilaian psikomotor. Motor ya keterampilan. Berarti keterampilan. Kalau tuliskan itu kan nanti larinya ke pengetahuan. Ya. Jelaskan, tuliskan masih pengetahuan. Ya, pengetahuan. Buat praktekkan ciri-ciri, praktekkan gimana kira-kira ya? Iya, Ciri-ciri kok dipraktekkan kan gitu ya. Berarti yang paling tepat, Pak. A. Yang A. Lebih tepat membuat Karena laporan. untuk D itu kan masa ciri-ciri diceritakan. Ciri-ciri cerita ya. Ceritakan kurang pas. Ceritakan. Kalau cerita untuk narasi gitu. Loh. Maksudnya itu disuruh mengemukakan lagi. Iya, ciri-ciri ini. Ini kan kita fokusnya ke penilaian psikomotornya ya. Ya, penilaian psikomotornya. Sudah bagian D itu cerita. Siswanya disuruh menceritakan kembali tentang ciri-ciri. Ciri-ciri, iya. Cerita fiksi beserta contohnya. Kan gitu. Kalau membuat laporan itu biasanya kalau dia itu semacam IPA atau apa gitu itu ya. Ya Pak. Itu baru laporan ya. Kalau yang ini sepertinya kalau cerita itu ya larinya ke menceritakan ya. Itu penilaian psikomotornya di situ ya. Ceritakan. Iya, oke. Jadi ini bisa dipilih antara yang A dan D. Setelah kita identifikasi ternyata yang lebih tepat adalah yang D. Ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, soalnya masih banyak ini. 12. Ya, silakan. 12. Silakan Bu. Di kelas 4 SD, pada pembelajaran faktor dan kelipatan, salah satu indikator capaian kompetensi adalah sebagai berikut. Menjelaskan kelipatan persatuan dari beberapa bilangan. Untuk mengetahui apakah siswa telah berproses untuk mencapai kompetensi tersebut yang dapat dilakukan guru adalah A. Bertanya, mengapa bilangan tersebut menjadi kelipatan persekutuan dari 8 dan 20? B. Memberikan soal latihan tentang kelipatan persekutuan kepada siswa di akhir pembelajaran. C. Bertanya, apakah langkah selanjutnya setelah kau sandingkan dua bilangan ini? D. Menjelaskan makna kelipatan persekutuan di papan tulis. E. Memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan soal. Nah, kata kuncinya di mana, Bapak Ibu? Telah berproses. Telah berproses. Jadi sudah selesai berproses gitu loh. Sudah selesai. Jadi siswa ini sudah mencapai kompetensi itu gitu. Gimana caranya? Latihan soal. Tahu, kalau kita tahu bahwa siswa itu sudah mencapai KD tersebut itu. Memberi acungan jempol, Pak. Memberi acungan jempol kepada kelompok yang berhasil menyelesaikan soal. Memberi acungan jempol itu penghargaan. Maka kalau memberi acungan jempol itu berarti itu untuk mengetahui apakah siswa telah reinforcement itu ya.
Reinforcement Kompetensi jadi hanya tersebut penguatan saja kan ya. yang dapat dilakukan guru adalah Itu hanya penguatan, bukan apa ya istilahnya telah berproses kan begitu. Kira-kira yang mana? Yang B. Yang D. B. Yang B. Oke. Sekarang saya tanyakan, Bapak Ibu kalau sudah selesai mengajar itu terakhirnya diberi apa biasanya? Soal Kalau tahu evaluasi. anak itu sudah berproses menuju ke KD tersebut gitu. Kira-kira apa? Evaluasi. Diberi lembar evaluasi. lembar evaluasi berupa apa itu biasanya? Soal latihan. Soal ya? Formatif. Iya. Nah, itu baru nanti B. bisa diketahui anak itu sudah berproses apa belum di KD tersebut kan gitu ya. Nah, ini ya. Ini kan telah berproses kan ya, telah berproses mencapai KD tersebut gitu loh. Jadi diketahuinya dengan cara apa ya? Dengan cara evaluasi. Evaluasi biasanya apa? Hanya bertanya saja kan enggak mungkin ya. Biasanya diberi lembar evaluasi. Gitu penjelasannya ya. Seperti itu. Baik, yang selanjutnya ini kalau buat soal gimana kira-kira? Ayo coba. Silakan. Ketika guru mengadakan ulangan atau ujian, soal yang digunakan hendaknya dapat mengukur kemampuan siswa yang hendak diukur secara tepat. Dengan kata lain, bahwa guru yang baik dalam membuat soal harus memperhatikan A. Reliabilitas, B. Daya beda, C. Tingkat kompetensi, D. Validitas, E. Tingkat kesukaran. Pak. E. Tingkat kesukaran. Jaringan mungkin. Oke. Yang mana, Bapak Ibu? Yang E, Pak. Tingkat kesukaran. Yang E. Tingkat kesukaran di sini kan mengadakan ulangan atau ujian ya. Untuk mengukur kemampuan siswa yang tidak diukur secara tepat. Kompetensi. Komponen. Tingkat kompetensi berarti. Enggak diukur secara Perhatikan tepat. apa ya kira-kira ya gurunya? Kemampuan siswa. Kemampuan siswa. Berarti kan kompetensi. Reliabilitas itu apa sih? Ketika guru. Reliabilitas itu ya, jadi dia itu ketika diukurkan ke orang lain dengan kompetensi yang sama itu nilainya tetap gitu loh. Itu namanya reliabilitas. Konsisten. Ya, konsisten. Jadi pengukurannya itu tidak berubah-ubah. Jadi kalau anak itu memang kompetensinya segitu, itu dia terukur ya segitu itu gitu loh. Jadi enggak berubah. Nah, kalau diujikan ke orang lain itu tetap ya. Jadi konsisten gitu. Nah, itu reliabilitas itu namanya. Validitas itu ya valid intinya ya. Jadi harus valid kan gitu. Yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ya, ini agak susah ini ya. Ini kayaknya kemarin UP ada loh Pak Ilmi soal ini. Ada ya? Iya. Lupa lo jawabanku kemarin apa ya? Validitas bagaimana? Supaya yang diukur itu tepat ya, supaya yang diukur itu tepat, maka yang harus diperhatikan apanya? Daya beda ya? Kesesuaian dengan ya harus valid kan gitu ya. Ya kan? Membuat soalnya itu kan harus valid kan gitu. Dalam membuat soal itu loh. Halo, Bapak Ibu? kayaknya Iya. benar Pak. Iya, yang D. Berarti Jadi D ya, yang harus diperhatikan adalah validitasnya.
ketepatan dan kecermatan. Iya, betul. Kalau valid itu berarti Kebenarannya. bukan, maksudnya tidak diukur dari kemampuan tiap anak ya. Maksudnya kelas A sama kelas B kan Dua guru yang baik. Kayaknya dulu kuliah pernah dengar ini valid. Ya, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau saya condong ke yang Validitas. Iya. Iya benar harus. Yang lainnya, apakah ada pendapat lain? Bapak, kan dalam menyusun soal itu kan harus ada kisi-kisi Bapak ya. Iya, Iya. harus ada kisi-kisi. Saya baru mendengar nih Pak, kalau soal itu harus ada validitas Pak. Yang saya tahu ada tingkat kesukaran, seperti itu Pak. Jadi validitas itu kan sejauh Sama mana kayak- materinya itu kan? Kayak mana dulu dosenku bilang validitas ini. Jadi harus sah. Pak, saya setuju yang D, Pak. Iya benar valid. Berarti dia harus valid ya. Ya, Ini ada pendapat dari Azwar 1986. Ya. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Nah, Oh, itulah. cocok ya, berarti validitas Betul ya. kan? Ya. Iya. Menurut saya tadi ini kata kuncinya kan, secara tepat ya. Iya. Nah, jadi itu Validitas. yang D ya. ya. Oke, lanjut berikutnya. Nomor 14 silakan. Undang-undang ini ya. Undang-undang tentang guru. Ya, undang-undang. soal panjang-panjang. Saya bantu bacakan nomor 14. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Pernyataan yang tepat tentang tenaga profesional dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 adalah A. Agen pembelajaran pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. B. Pendidik dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. C. Kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. D. Agen pendidikan yang melaksanakan pembelajaran sesuai syarat-syarat pedagogik dan fasilitator bagi peserta didik. E. Kegiatan seorang yang melaksanakan program pembelajaran di satuan pendidikan dan mempunyai manajemen sekolah yang sesuai dengan ketentuan. Saya jawabannya Kayaknya C. bagian D ya, Antara B sama C. pendidik dengan tugas utama mendidik. Memerlukan keahlian, kelahiran. Ini kalau untuk undang-undang ya kita sesuaikan dengan isinya ya. Iya. Bapak Ibu, kira-kira Tenaga isinya untuk yang itu profesional. apa kira-kira? Tenaga C. profesional. C ya? Betul Kalau ya. profesional Iya, C. Yang C ya, yang C. Jadi kan kita Kalau- harus mempunyai keahlian untuk mendidik, mengajar. Nah, betul sekali ya, yang C. Nih, jadi kalau ini memang harus kita sesuaikan dengan isinya ya, dengan isi undang-undangnya tersebut. Oke. Lanjut berikutnya Bapak Ibu, nomor 15. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Di RPP, Pak Budi, guru SD kelas 4 menemukan indikator KD pada muatan matematika sebagai berikut. Mengidentifikasi kelipatan suatu bilangan. Besok pagi, Pak Budi akan memulai mengajar pada materi tersebut. Kegiatan Pak Budi dapat berupa A. Memeriksa kesiapan siswa untuk belajar. B. Mendorong siswa untuk berdiskusi mengenai kelipatan dan menghubungkan dengan konsep perkalian sebagai penjumlahan berulang. C. Menceritakan kehidupan
sehari yang berhubungan dengan kelipatan. D. Memutar video tentang motivasi peserta didik agar pantang menyerah. E. Mengingatkan kembali makna perkalian sebagai penjumlahan berulang dan menghubungkan konsep kelipatan. Kata kuncinya baru mulai ini ya. Oh iya. Bukan. Mulai mengajar. Memulai mengajar. Kata kuncinya. Ya, yang mana kira-kira? Yang bukan. Mengingatkan kembali makna perkalian sebagai penjumlahan berulang dan menghubungkan konsep kelipatan. C. Menceritakan kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kelipatan. Artinya di sini diberikan apa ini istilahnya? Persepsi. Persepsi dulu kan ya? Iya, persepsi. Nah, diberikan persepsi lah. Persepsi yang cocok kira-kira yang mana, Bapak Ibu? Apa yang C ataukah yang D? Kalau E itu kan berarti sudah mengulang. Ini kan mulai mengajar. Oh. Ini proses pemahamanku ya. Ini kan mungkin ada materi yang kemarin dikaitkan lagi dengan materi yang akan diajarkan hari ini. Iya, Bu. Iya. Iya ya. Berarti yang mana kira-kira? Lah ya, tadi saya itu kan apakah yang C persepsinya seperti itu ataukah mengingat kembali? Lebih ke mengingat kembali. Mengingat kembali. Yang E. Biasanya kalau kita ngajar apa dulu Bapak Ibu? Mengaitkan dulu kan ya? Iya. Mengaitkan dulu pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang sekarang kan gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau untuk yang C itu iya, tapi kurang tepat ya. Itu setelah kita ini ya. Jadi setelah kita hubungkan ya, setelah kita kaitkan ya, baru ke situ ya. Oke, baik. Yang selanjutnya nomor 16, silakan. Saya Pak. Ya. Jika ada 10 dari 32 siswa yang mencapai nilai di bawah KKM, sebagai guru yang Anda lakukan selanjutnya adalah A. Pembelajaran remedial untuk 10 siswa, B. Meminta siswa untuk belajar kelompok, C. Pendampingan belajar dari orang tua, D. Pembelajaran remedial untuk 32 siswa, E. Memberi nasihat agar lebih rajin belajar. A ya. Remedial. Pembelajaran remedial untuk 10 siswa. Ya. Yang mana, Bu? A. Yang A. Iya, kalau nggak salah. 10 dari 32 siswa yang di bawah KKM. Artinya yang belum tuntas 10 orang ya. Iya. Sebagai guru yang Anda lakukan selanjutnya adalah mesti kalau tidak remedial ya pengayaan ya. Nah, itu kan tindak lanjut kan. Kalau ada yang di bawah KKM otomatis guru itu melakukan remedial atau pengayaan kan gitu. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran remedial untuk 10 siswa. Cocok ya? Iya, Cocok. Nah, cocok. Meminta siswa untuk berkelompok itu kalau sudah apa Bapak Ibu? Sudah mencapai ya. Sudah mencapai KKM semuanya. Ini kalau yang D ini malah kebalik ini. Pendampingan dari orang tua. Remedial semua. Jadi yang sisanya ya 22 itu berarti diapakan itu? Diberi Ya, silakan Bu. Iya. Teknologi komunikasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan secara eksplisit memberi petunjuk dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial manusia masa kini. Dampak perkembangan teknologi komunikasi antara lain banyaknya toko tradisional yang gulung tikar, B. Gerakan manusia dan barang lebih cepat, C. Orang melakukan hal-hal yang lebih pragmatis untuk berinteraksi sosial, D. Semakin meningkatnya pengangguran penduduk usia muda, E. Diasumsikan tidak memberi keuntungan membuang waktu bagi masyarakat. Menurut saya C, Pak, kalau nggak salah. Dampak perkembangan teknologi komunikasi. Dampaknya apa kira-kira? Dampaknya
kehidupan sosial loh ya, ini loh ya. Kaitannya dengan kehidupan sosial ya. Bukan ekonomi, bukan pendidikan, tapi kehidupan sosial. Kalau gulung tikar itu berarti ekonomi ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C, pragmatis itu artinya carinya itu yang praktis-praktis gitu loh ya. Nah, carinya yang praktis dalam pertemuan itu, misal pengen ketemu gitu, wes undangannya sudah pakai WA saja kan gitu. Iya, Pak. Atau pakai Zoom ketemuannya lah, itu lebih praktis gitu ya. Iya, Pak. Nah, oke, baik. Yang selanjutnya nomor 18. Kita ke teori belajar. Silakan. Ya, yang belum baca silakan. Saya, Pak. Ya, silakan, Bu. Saya tahu siapa ini. Saya nomor 18 untuk memahamkan suatu konsep tempat kedudukan. Guru memberi satu contoh soal dan penyajiannya konkret, lalu memberikan beberapa soal yang bertipe sama. Teori belajar manakah yang membenarkan tindakan dilakukan guru? A. Teori belajar matematika dari Harold bahwa belajar dimulai dari masalah, ways of thinking, dan diakhiri dengan ways of understanding. B. Teori belajar Vygotsky yang menyatakan bahwa belajar hal baru harus dimulai dari yang dikenali siswa. C. Belajar harus sesuai tahap berpikir kognitif sesuai teori Piaget. D. Siswa yang banyak praktik seperti disampaikan dalam teori belajar oleh Brosu. E. Teori belajar dengan mengulang-ulang oleh Thorndike. Ya, ini tadi malam sudah kita bahas ya. Tadi malam sudah kita bahas tentang teori belajar ya. Oke, yang mana kira-kira? Memberi satu contoh soal dan menyelesaikannya ya. Yang E. Jadi ini diberi contoh, diselesaikan, lalu memberi beberapa contoh dengan tipe yang sama, diselesaikan lagi gitu. Berarti ada pengulangan apa enggak di sini? Ada. Ada ya. Maka ini biasanya teorinya Thorndike ini. Thorndike ini termasuk behavior apa konstruktivis atau humanis? Behavior ya. Dia yang ada itu loh, pengulangan, latihan itu loh. Yaitu Thorndike itu ya. Jadi yang cocok adalah yang E. Ini kan, guru memberi contoh soal dan menyelesaikannya, lalu memberikan contoh soal yang tipenya sama lagi gitu ya. Nah, ini artinya terjadi pengulangan, latihan. Nah, itu kalau kata kuncinya seperti itu, maka masuknya ke teori belajar behavior ya. Nah, terus di sini siapa kira-kira? Yaitu Thorndike ya. Nah, oke. Yang selanjutnya nomor 19, silakan. Kita ke tujuan pembelajaran, silakan. Ada ABCD-nya ya, tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu. Saya, Pak. Ya. Pak Ali akan menyusun RPP dengan KD menulis cerita dengan tema tertentu berdasarkan konteks dan lingkungan tertentu. Rumusan tujuan pembelajaran yang dituliskan adalah peserta didik mampu menentukan tema, menentukan unsur-unsur cerita berdasarkan tema, menentukan rangkaian peristiwa berdasarkan unsur-unsur cerita, menyusun teks cerita berdasarkan rangkaian peristiwa dengan memperhatikan aspek kebahasaan secara cermat, jujur, bertanggung jawab, dan percaya diri. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut kurang tepat karena
Kira-kira ndak ada yang apanya ya itu ya? ABCD-nya yang mana yang ndak ada? Percaya diri. Conditionnya bukan sih? Degree-nya, Pak. Kalau degree-nya ada kebahasan secara cermat, jujur. Perlu. Degree ada, audiens ada. Audiensnya ada kira-kira? Ada peserta didik. Peserta didik mampu menentukan, berarti conditionnya yang ndak ada, yang depan ya. Iya, kondisinya nggak ada. Conditionnya yang ndak ada, ya kan? Tidak boleh langsung peserta didik mampu, kan depannya harus ada melalui diskusi atau melalui tanya jawab atau melalui apa kan gitu ya? Iya. Nah, maka di sini yang ndak ada adalah C-nya yang ndak ada ya. Kondisinya. Oke, conditionnya yang ndak ada. Selanjutnya, silakan. Oke, yang nomor 20, silakan. Aduh, teori. Teori belajar lagi nih, nomor 20. Boleh saya yang baca lah. Ya, silakan, Pak. Ruang anak belajar secara observasional. Pada belajar observasional ini, anak tidak meniru apa yang diamati mungkin ya. Diamati. Namun yang dipelajari adalah informasi yang diproses secara kognitif dan anak bertindak berdasarkan informasi. Jadi belajar observasional lebih kompleks daripada sekedar imitasi atau meniru tindakan orang lain. Teori belajar ini dikenal sebagai A. Teori belajar observasional imitasi dari Skinner, B. Teori belajar observasional dari Bandura, C. Teori belajar penguatan dari Thorndike, C. Teori belajar observasional dari Miller dan Dollar, E. Teori belajar imitasi kognitif dari Watson. Apa ya jawabannya? Oke, yang mana kira-kira? Ini sih ada kognitif, kayaknya teori belajar imitasi kognitif dari Watson. Watson. Apa isinya, Pak? B sama D. Kemarin teori belajar sudah saya beri ya? Iya. Sudah ya? Oke, coba dilihat di situ. Yang Bandura coba dilihat. Sudah di print Bapak Ibu? Teori belajar Bandura. Bandura itu ada 4 fase ya di situ ya, 4 fase. Bandura ini termasuk behavior juga ya, behavior juga. Ada 4 fase. Yang pertama menaruh perhatian, yang kedua mengingat perilaku model, yang ketiga memproduksi perilaku, kemudian termotivasi untuk mengulangi. Nah itu prosesnya. Kalau di sini kira-kira seperti itu. Anak tidak meniru, anak tidak meniru apa yang diamati, namun dipelajari oleh informasi proses kognitif dan anak bertindak berdasarkan informasi. Lebih kompleks dari sekedar imitasi atau meniru. Jadi lebih kompleks dari yang tadi, yang hanya mengulang tadi, yang Thorndike tadi. Kalau Bandura dia mengemukakan bahwa belajar dengan mengamati ya. Ini kan tadi mengamati baik langsung maupun tidak langsung melalui 4 fase. Menaruh perhatian, mengingat perilaku model, memproduksi perilaku, terus termotivasi untuk mengulangi. Mengulang, iya. Mengulang. Berarti A ya? B. Observasional imitasi. Kalau Skinner kemarin apa Bapak Ibu? Kalau Skinner coba kita lihat. Kalau Skinner apa kira-kira? Kalau Skinner dia penguatan kan ya? Positif, iya. Reinforcement kan ya?
Dan negatif. Positif dan negatif. Apa ada seperti itu? Tidak ada kan di situ ya? Tidak ada ya. Ya, tidak ada. Trondik juga enggak ya. Nah, maka yang lebih cocok kalau saya adalah Bandura ya. yang Bandura ini ya. Ke situ. Teori belajar observasional dari Bandura. Ya, oke. Lanjut berikutnya yang nomor 21, silakan. Ya. Silakan, Bu. Saya lagi. Ya, tidak apa-apa Pak Saroni. Silakan Pak Saroni. Siswa dapat saja mengemukakan berbagai alasan terkait dengan pelanggaran yang dilakukannya. Oleh karena itu, di atas semua tindakan yang diambil oleh guru, yang diperlukan adalah A. Membebaskan siswa dari sanksi apabila alasannya tidak dibuat-buat. B. Mengecek kebenaran setiap alasan yang dikemukakan oleh siswa. C. Mengingatkan siswa untuk tidak melakukan hal yang sama. D. Meringankan sanksi untuk siswa ketika ada alasan pemaaf. E. Memberi sanksi atas pelanggaran siswa apapun alasannya. Kira-kira gimana Pak? Kalau ada siswanya yang seperti ini, dia kan dapat begitu saja kan ya, mengemukakan berbagai alasan ya terkait pelanggarannya. Nah, untuk mengeceknya gimana kira-kira itu ya? B. Mengecek kebenaran. Yang dilakukan guru supaya siswa itu ndak asal mengemukakan alasan ya terhadap pelanggarannya. Apa membebaskan nggak mungkin ya? Iya, mengecek kebenaran bisa jadi, mengingatkan siswa untuk tidak melakukan, itu berarti tidak mengkonfirmasi alasan kan ya? Iya. Tidak mengkonfirmasi alasan. Meringankan sanksi juga tidak mengkonfirmasi alasan. Jadi yang mengkonfirmasi alasan tersebut benar atau tidak adalah mengeceknya ya. Nah, oke. Yang selanjutnya yaitu nomor 22. Nomor 22 ini jantung ya, diastol dan sistol. Diastol dan sistol, Bapak Ibu. Silakan. Kemarin kalau diastol itu apa Bapak Ibu kemarin? Muncul. Diastol ya? Ya. Diastolik mengembang ya, sistolik yang muncul. Kontraksi ya? Kontraksi. Oh, iya. Kalau sistol kontraksi. Kalau sistolik itu dia muncul. Sistolik itu aliran darah masuk ke jantung. Coba dilihat yang kemarin Bapak Ibu. Baru kemarin saya terangkan ya. Oke, silakan. Kalau sistolis itu tekanan darah lebih tinggi. Diastolik itu lebih rendah. Belum di print Pak ini. Iya ya Pak. Iya kayaknya itu. Sudah dicek Bu? Yang kemarin? Yang kemarin kan sudah saya terangkan kalau sistolik itu dia menguncup ya. Kalau sistolik itu mengembang, ya kan? Iya. Sistol itu kontraksi, darahnya keluar ya. Kalau diastol itu rileks, darahnya masuk. Darahnya masuk. Yang mana kira-kira? Jantung petugas. Jantung mengembang dan darah masuk ke jantung. Yang C ya.
Yang C ya. Sistol kan jantungnya mengempis kan ya, darahnya keluar ya. Ya, darah keluar. Nah, itu yang C ya, sudah kita temukan. Yang C, jantungnya mengempis, darahnya keluar ya, darahnya keluar. Oke.